Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjani Almenurah. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan terhadap Aktivitas Perkuliahan Mahasiswa PGMI Lokal 2. Permasalahan yang saya ambil adalah yang pertama, apakah mahasiswa PGMI Lokal 2 memiliki ketergantungan terhadap AI dalam menuntaskan tugas perkuliahannya? Yang kedua, apakah hadirnya AI membuat mahasiswa PGMI Lokal 2 tetap menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan referensi? Yang ketiga, apakah penggunaan AI didasari oleh kemauan diri sendiri? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa PGMI Lokal 2 menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas perkuliahannya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa PGMI Lokal 2 yang masih menggunakan jurnal dan buku dalam menyelesaikan tugas perkuliahannya. Yang ketiga, untuk mengetahui keinginan mahasiswa menggunakan AI sebagai bahan referensi didasari keinginan sendiri-sendiri atau bukan. Metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitian yang saya ambil di sini adalah kalau kualitatif deskriptif. Sedangkan waktunya di sini penelitian ini dimulai dari tanggal 4 Desember sampai dengan 18 Desember 2023. Tempat penelitian ini adalah melalui Google Formulir, sehingga responden hanya perlu mengisinya melalui gadget mereka di rumah mereka masing-masing. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGMI Lokal 2, sedangkan objek pada penelitian ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI. AI ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa PGMI Lokal 2 dalam menggunakan AI pada aktivitas perkuliahannya. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 1 dan sampel yang diambil adalah mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 1 Lokal 2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden untuk dijawab. Berikut beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Yang pertama, apakah Anda sering menggunakan AI dalam aktivitas perkuliahan? Yang kedua, apakah Anda sering mengalami kesulitan saat menggunakan AI? Yang ketiga, apakah dosen di kelas sering memberikan arahan untuk menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas kuliah? Yang keempat, apakah dosen di kelas sering memberikan arahan untuk menggunakan jurnal atau buku dalam menyelesaikan tugas kuliah? Yang kelima, apakah Anda merasa jauh lebih mudah dalam menyelesaikan tugas mata kuliah jika menggunakan AI? Yang keenam, apakah Anda merasa jauh lebih mudah dalam menyelesaikan tugas mata kuliah jika menggunakan jurnal dan buku? Yang ketujuh, apakah menggunakan AI dapat meningkatkan motivasi belajar Anda? Yang kedelapan, apakah menggunakan jurnal dan buku dapat meningkatkan motivasi belajar Anda? Kemudian hasil didapat adalah berdasarkan gambar pertama, itu adalah letaknya di sebelah kiri pojok bawah. Dapat disimpulkan bahwa sebesar 58,1% atau 18 mahasiswa memilih jarang menggunakan AI. Mereka lebih sering menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas perkuliahan mereka. Seperti yang terlihat pada gambar 5. Pada gambar 5 dapat disimpulkan bahwa sebesar 83,9% atau 26 mahasiswa merasa jauh lebih mudah menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas perkuliahan mereka. Mahasiswa PGMI Lokal 2 tidak hanya memanfaatkan AI dalam menyelesaikan tugas perkuliahan mereka, namun mereka juga menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan referensi dari tugas mereka. Dapat dilihat pada gambar 6, sebesar 77,4% atau 24 mahasiswa memiliki jurnal dan buku dalam menyelesaikan tugas perkuliahan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PGMI Lokal 2 mahasiswanya itu memang sering menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas mereka, namun mereka di luar tugas mereka sangat jarang menggunakan AI, dan biasanya mereka juga menggunakan AI itu
cuman jadi sebagian bahan referensi. Mereka juga tetap memilih jawaban-jawaban dan melihat referensi-referensi yang lain dari jurnal dan buku. Kemudian, penggunaan AI untuk mempermudah kegiatan mahasiswa seringkali tidak memberikan hasil yang diinginkan. Pada gambar 2 dapat disimpulkan bahwa sebesar 80,6% atau sebanyak 25 mahasiswa terkadang mengalami kesulitan dalam menggunakan AI. Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa menggunakan jurnal dan buku jauh lebih valid. Selain itu, menggunakan jurnal atau buku sebagai bahan referensi dapat menambah wawasan serta pemahaman mereka. Namun, sebanyak 12,9% atau 4 mahasiswa tetap memilih AI dikarenakan efisiensi waktu dan mengerjakan tugas perkuliahan mereka. Jadi, selain karena mereka dapat menambah wawasan dari jurnal atau buku, mereka sendiri mayoritas mahasiswa PGMI Lokal 2 ini banyak yang kesulitan dalam menggunakan AI, sehingga banyak dari mereka yang menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan referensi. Namun ada juga 4 mahasiswa ini yang memilih tetap menggunakan AI dikarenakan efisiensi waktunya. Kemudian berdasarkan gambar 3 dapat disimpulkan bahwa keinginan mahasiswa menggunakan AI tidak didasari oleh dorongan dari dosen. Dapat dilihat pada gambar 3 sebesar 31% atau 22 mahasiswa menyatakan bahwa dosen terkadang mengarahkan untuk menggunakan AI, sedangkan pada gambar 4 diketahui sebesar 64,8% atau 17 mahasiswa menyatakan sering mendapatkan arahan dari dosen untuk mengambil referensi tugas dari jurnal dan buku. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI pada mahasiswa PGMI Lokal 2 tidak didasari oleh arahan dosen, melainkan keputusan mahasiswa itu sendiri. Jadi, mahasiswa PGMI 2 ini menggunakan AI itu karena keinginan mereka sendiri, tidak didasari oleh dorongan atau arahan dari dosen-dosennya. Malahan, dosen-dosennya itu mengarahkan mereka untuk mengambil referensi dari jurnal dan buku. Kesimpulannya, mahasiswa PGMI 2 jarang menggunakan AI dalam aktivitas perkuliahan mereka, meskipun sebagian besar dari mereka merasa bahwa AI mempermudah mereka menyelesaikan tugas perkuliahan. Namun, mahasiswa PGMI Lokal 2 lebih sering menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan referensi untuk tugas perkuliahannya mereka. Sebagian besar mahasiswa terkadang mengalami kesulitan juga dalam memanfaatkan AI ini. Itulah salah satu alasan mereka lebih sering menggunakan jurnal dan buku. Kemudian, alasan lainnya adalah mahasiswa PGMI 2 merasa jurnal dan buku itu lebih valid informasinya dibandingkan dengan AI. Memang ada beberapa AI yang memiliki sumber-sumbernya, namun sumber-sumbernya ini beda dari yang jurnal dan buku. Jurnal dan buku ini kan sudah teruji, sedangkan AI ini belum teruji. Kemudian penggunaan AI ini didasari oleh keputusan diri sendiri, bukan atas arahan dosen yang tadi. Sebaliknya, dosen-dosen mereka itu lebih sering memberikan arahan untuk menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan referensi. Meskipun AI memang dirasa lebih mempermudah pekerjaan kita, namun pemanfaatan jurnal dan buku dinilai oleh mahasiswa PGMI 2 ini lebih meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar mereka. Kemudian AI yang sering mereka gunakan adalah ChatGPT dengan besaran 35,5% dan Perplexity sebesar 29%. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, meski AI mulai banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, namun mahasiswa PGMI Lokal 2 tetap memilih jurnal dan buku sebagai bahan referensi dalam tugas mereka, aktivitas mereka di perkuliahan. Saya Anjani Almenura, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.